Baik, izin di sini kami kelompok 2 kelas A akan menjelaskan hubungan negara dan warga negara. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Danang Aji dan ini teman-teman saya yang akan memaparkan materi ke depannya. Pengertian negara. Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan tertinggi yang berfungsi mengatur dan melindungi masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, negara dipandang sebagai wadah untuk mencapai tujuan bersama, menjaga ketertiban, serta menjamin kesejahteraan rakyat. Teori terbentuknya negara, yang pertama ada teori ketuhanan. Negara dianggap terbentuk atas kehendak Tuhan. Kekuasaan penguasa dipandang sebagai mandat ilahi. Yang kedua, ada teori perjanjian masyarakat, yaitu kontrak sosial. Negara lahir dari kesepakatan masyarakat untuk menghindari konflik dan menciptakan ketertiban, seperti tokoh Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Yang ketiga ada teori kekuasaan. Negara terbentuk karena adanya pihak yang kuat yang menundukkan pihak yang lemah. Yang keempat ada teori organis. Tokoh seperti Plato dan Aristoteles menyebut negara sebagai hasil dari dorongan manusia untuk hidup bersama dan memenuhi kebutuhan secara kolektif. Dan yang kelima, teori historis. Teori ini menekankan bahwa negara terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Negara tidak muncul secara instan, melainkan melalui perjuangan, konflik, dan perkembangan sosial politik. Lalu ada unsur negara. Unsur negara yang pertama yaitu ada rakyat. Rakyat merupakan sekumpulan orang yang menjadi penghuni dan warga negara. Lalu ada wilayah. Wilayah meliputi daratan, lautan, dan udara tempat rakyat tinggal. Lalu yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan untuk mengatur kehidupan bernegara. Dan yang terakhir, unsur negara yaitu adalah pengakuan dari negara lain, yaitu unsur deklaratif, penting dalam konteks hubungan internasional. Bentuk negara. Bentuk negara ada dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang susunannya bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Negara kesatuan disebut juga sebagai negara unitaris. Yang kedua yaitu ada negara serikat. Negara serikat atau federal merupakan negara yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian. Negara serikat memiliki konsep dasar, yaitu adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan antar pemerintah negara serikat dengan unit federasi. Yang selanjutnya yaitu ada sifat negara. Sifat negara ada 3. Yang pertama itu ada sifat memaksa. Sifat memaksa perlu dimiliki oleh suatu negara agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga penertiban dalam masyarakat dapat dicapai, serta timbulnya anarki bisa dicegah. Sarana yang digunakan untuk itu adalah polisi dan tentara. Unsur paksa ini dapat dilihat pada ketentuan tentang pajak. Setiap warga negara harus membayar pajak dan bagi yang melanggarnya atau tidak melakukan kewajiban tersebut dapat dikenakan denda atau disita miliknya. Yang kedua yaitu ada sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Negara berhak melarang suatu aliran kepercayaan atau politik tertentu hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Yang terakhir yaitu ada mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali untuk mendukung usaha negara dalam mencapai masyarakat yang dicita-citakan. Misalnya, keharusan membayar pajak. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi negara. Fungsi negara ada 4. Yang pertama, melaksanakan penertiban. Dalam mencapai tujuan bersama, untuk menjaga bentrokan-bentrokan dalam masyarakat harus melaksanakan penertiban. Jadi dalam hal ini negara bertindak sebagai stabilitator. Yang kedua yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Setiap negara selalu berusaha untuk mempertinggi kehidupan rakyatnya dan mengusahakan supaya kemakmuran dapat dinikmati oleh masyarakatnya secara adil dan merata. Yang ketiga ada pertahanan. Pertahanan negara merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu negara. Menjaga kemungkinan serangan dari luar diperlukan pertahanan, maka dari itu negara perlu dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Yang terakhir yaitu ada menegakkan keadilan. Keadilan bukanlah suatu status, melainkan merupakan suatu proses. Keadilan dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.
NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah bentuk negara yang dipilih oleh bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Negara Kesatuan adalah bentuk negara di mana kedaulatan negara bersifat tunggal dan kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah seperti provinsi hanyalah pelaksana kebijakan pusat dan tidak memiliki kedaulatan sendiri. Dan republik itu adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara atau presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan bukan berdasarkan keturunan. Dasar hukumnya, bentuk negara Indonesia tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 1, yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan pasal 18 ayat 1, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Makna dan prinsip NKRI. Yang pertama, prinsip persatuan. NKRI didirikan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, mengakui keragaman etnis, suku, agama, dan budaya di seluruh wilayah. Yang kedua, desentralisasi. Walaupun kesatuan, NKRI memberikan otonomi daerah yang luas kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Hal ini bertujuan agar pembangunan dapat berjalan merata sesuai kebutuhan daerah, namun tetap dalam bingkai kebijakan nasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian, asas, dan status warga negara. Materi ini penting untuk memahami hubungan antara individu dengan negara, serta prinsip dasar kewarganegaraan. Pengertian warga negara. Warga negara adalah seseorang yang secara hukum diakui sebagai anggota suatu negara. Seorang warga negara memiliki hubungan timbal balik dengan negara, yaitu hak yang diberikan oleh negara dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara. Contohnya, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warganya, sedangkan warga negara wajib menaati hukum serta ikut serta dalam menjaga dan membela negara. Asas kewarganegaraan. Terdapat dua asas utama dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Yang pertama yaitu ius soli, sebuah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Dan yang kedua, ius sanguinis, yaitu sebuah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau garis darah dari orang tuanya. Asas kewarganegaraan di Indonesia. Di Indonesia terdapat dua tambahan asas kewarganegaraan. Yang pertama yaitu asas kewarganegaraan tunggal, yang mana setiap orang hanya memiliki satu kewarganegaraan. Dan yang kedua, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu anak hasil perkawinan campuran dapat memiliki dua kewarganegaraan sampai usia 18 tahun. Setelah itu, anak tersebut wajib milih satu kewarganegaraan. Status warga negara. Status warga negara menunjukkan kedudukan seseorang terhadap suatu negara. Nah, status itu dapat berupa yang pertama, warga negara Indonesia atau WNI, yaitu orang yang diakui sebagai warga negara Indonesia menurut hukum. Yang kedua, warga negara asing atau WNA, yaitu orang dari negara lain yang berada di Indonesia. Yang ketiga, orang tanpa kewarganegaraan atau apatrid, yaitu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dari negara manapun. Dan yang terakhir, berkewarganegaraan ganda atau bipatrid, yaitu seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ripal Ilhami dengan akhiran NPM 019. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin materi. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia, yang kedua syarat menjadi WNI, dan yang terakhir peran warga negara.
Oke, kita ke poin pertama yaitu warga negara Indonesia. WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli. Nah, orang Indonesia asli itu mereka yang secara historis merupakan bagian dari bangsa Indonesia berdasarkan keturunan, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, kalau orang bangsa lain itu mereka yang bukan keturunan Indonesia asli, tetapi telah memperoleh status kewarganegaraan secara sah melalui proses hukum, misalnya melalui naturalisasi. Secara sederhana, WNI adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tunduk pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, ini adalah sumber hukum utama yang menjadi payung seluruh peraturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak, kewajiban, cara memperoleh, dan cara kehilangan status WNI. Semua status kewarganegaraan di Indonesia wajib merujuk pada undang-undang ini. Status WNI bukan sekedar identitas, melainkan sebuah ikatan kontrak hukum antara individu dan juga negara. Ikatan ini berarti individu secara otomatis terikat pada seluruh sistem hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan semua peraturan turunannya. Ikatan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan dari negara. Baik, poin yang kedua yaitu syarat menjadi WNI. Yang pertama yaitu usia minimal 18 tahun atau sudah kawin. Individu yang mengajukan naturalisasi harus dianggap sudah dewasa dan cakap secara hukum. Kedewasaan ini dibuktikan dengan telah mencapai usia 18 tahun. Jika belum mencapai usia tersebut tetapi sudah terikat dalam perkawinan yang sah, individu tersebut juga dianggap memenuhi syarat ini. Yang kedua yaitu masa tinggal domisili di Republik Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut. Syarat ini membuktikan niat serius individu untuk menjadi bagian dari Indonesia. Yang bersangkutan harus sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut dengan adanya jeda waktu, tetapi total akumulasi mencapai 10 tahun. Yang ketiga yaitu sehat jasmani dan juga rohani. Individu yang menjadi warga negara harus dipastikan berada dalam kondisi fisik dan mental yang baik. Hal ini penting agar yang bersangkutan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, serta berkontribusi secara penuh di Indonesia. Yang keempat yaitu dapat berbahasa Indonesia. Individu yang ingin menjadi WNI harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia. Ini menunjukkan adanya integrasi dan kesiapan untuk hidup dalam tatanan masyarakat Indonesia. Yang kelima yaitu mengakui Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah syarat loyalitas yang tidak dapat ditawar. Individu yang mengajukan naturalisasi wajib mengakui dan bersumpah setia pada dasar negara, Pancasila, dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Yang keenam yaitu tidak pernah dipidana 1 tahun atau lebih. Yang bersangkutan harus memiliki catatan perilaku yang bersih dan tidak pernah melakukan tindak pidana serius yang diancam hukuman penjara 1 tahun atau lebih. Syarat ini menjamin bahwa individu tersebut tidak berpotensi mengganggu ketertiban umum. Yang ketujuh yaitu mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Individu harus memiliki kemampuan ekonomi yang mandiri. Hal ini memastikan yang bersangkutan mampu menghidupi diri sendiri dan keluarganya, serta melaksanakan kewajiban perpajakan kepada negara. Yang terakhir yaitu tidak menjadi dui kewarganegaraan. Nah, setelah resmi menjadi WNI, yang bersangkutan wajib melepaskan status kewarganegaraan asalnya. Indonesia pada prinsipnya menuntut loyalitas tunggal dari warga negaranya yang sudah dewasa.
Baik, poin yang ketiga yaitu peran warga negara. Yang pertama yaitu di bidang hukum. Peran serta warga negara dalam bidang hukum merupakan konsep yang sesuai dengan asas hukum atau aturan yang berlaku, yaitu jaminan persamaan di hadapan hukum atau dikenal dengan istilah equality before the law. Untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, sudah selayaknya warga negara berperan dalam penciptaan kultur kesadaran hukum yang sehat dan aktif atau kultur of law, turut mendukung pelaksanaan proses hukum yang aspiratif atau proses of law making, mendukung penyusunan materi muatan hukum yang responsif atau content of law, ikut menumbuhkan dan mewujudkan aparat penegak hukum yang memiliki sifat jujur dan tanggung jawab atau struktur of law. Yang kedua yaitu di bidang politik. Peranan warga negara dalam bidang politik menjadi hal yang penting untuk meningkatkan perkembangan negara Indonesia. Urgensi adanya peran serta warga negara dalam bidang politik dikarenakan bersinggungan langsung dengan segala kebijakan dan keputusan politik pemerintah demi kepentingan rakyat Indonesia. Peranan warga negara dalam bidang politik salah satunya dalam bentuk partisipasi politik. Yang ketiga yaitu di bidang sosial budaya. Konsepsi ini berdasarkan pada teori persamaan sosial. Artinya, persamaan ini mengacu pada tidak adanya perbedaan-perbedaan status dan kelas di berbagai lapisan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat mempunyai persamaan kedudukan, harkat, dan martabat. Peran serta warga negara di bidang sosial sangat memungkinkan dalam upaya menghilangkan sikap diskriminatif terhadap agama, ras, suku bangsa, dan budaya. Yang terakhir yaitu di bidang ekonomi. Peran serta warga negara di bidang ekonomi berkaitan dengan persamaan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa perspektif tentang persamaan ekonomi yang bisa dilakukan, di antaranya yaitu yang pertama, mewujudkan pengembangan ekonomi Pancasila yang berlandaskan asas kekeluargaan. Yang kedua yaitu controlling kinerja pemerintah mengenai kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu pembangunan sistem perekonomian nasional yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai hak dan kewajiban negara. Hak negara itu ada menetapkan aturan dan kebijakan, memungut pajak, menegakkan hukum dan keamanan, mengelola sumber daya alam, serta melakukan hubungan luar negeri. Kemudian kewajiban negara itu adalah melindungi HAM dan memberikan perlindungan hukum, menyediakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, menegakkan keadilan, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, menjaga pertahanan dan keamanan, serta memajukan perekonomian rakyat. Kemudian untuk hubungan dan hak kewajiban negara, itu yang pertama ada hak negara ada untuk menjalankan kewajibannya. Contoh, negara berhak memungut pajak agar dapat menyediakan layanan publik. Yang kedua, kewajiban negara membatasi penggunaan haknya. Negara boleh membuat aturan tetapi harus melindungi hak rakyat. Hak dan kewajiban negara ini keduanya harus saling melengkapi. Hak memberikan kewenangan, serta kewajiban memberikan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata yang diucapkan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.